Sekarang kita bahas manga forward. Di pembahasan sebelumnya kita sekarang tahu nama asli dari si kalem yaitu Museki Kokoro. Gak hanya itu, kita sudah tahu fakta tentang dia, gimana Kokoro bisa menjadi orang yang tidak pedulian. Nah, tapi sekarang dia sudah berubah dan tertarik dengan sepak bola. Karena di chapter akhir pembahasan, dia merasa sangat sedih karena nggak bisa berbuat apa-apa di pertandingan. Tentu kita akan lanjutkan ceritanya, langsung aja kita bahas. Sebelumnya Kokoro yang pulang dari latihan, tiba-tiba Himeno datang ke rumahnya bahkan masuk ke kamar Kokoro. Nah, di situ juga lah Himeno mengetahui bahwa fakta Kokoro bukan memiliki kepribadian ganda, tapi memang benar ada hantu Buki bersamanya. Setelah Kokoro menangis mengungkapkan perasaannya yang gak bisa apa-apa bermain sepak bola, dia ingin lebih baik dalam sepak bola dan juga ingin bermain dalam pertandingan dengan kekuatannya sendiri. Nah, Himeno pun berkata bahwa si Kokoro ini kan baru mulai bermain sepak bola dari SMA. Dibandingkan dengan yang lain tentu ada perbedaan yang besar. Namun Kokoro menjawab tahu hal itu, tapi aku ingin merasakan perasaan seperti itu lagi. Hal tersebut membuat Buki tersenyum dan berkata dalam hati, Kokoro akhirnya mengerti, hutang sepak bola harus dilunasi dengan sepak bola. Nah, di sini Himeno entah kenapa sangat senang banget dan berkata akan membantu Kokoro dalam latihan sepak bola. Bahkan di saat itu juga Himeno sudah menyuruh Kokoro untuk berlatih bersama setiap pagi dan malam. Dan Himeno akan mengajarkan dasar-dasar dari sepak bola. Bahkan Himeno berkata bahwa dia akan melatih Kokoro dengan keras. Kokoro pun agak terkejut karena tiba-tiba, namun dia menjawab siap dan berterima kasih kepada Himeno. Himeno pun terus ngoceh berpikir Kokoro harus membangun stamina latihan lari setiap hari dan perlu melatih inti tubuh dan juga harus memperkuat otot dan menjaga kondisi fisik agar tidak tertinggal. Kokoro pun tambah bingung dan gak ngerti dan Buki tiba-tiba masuk ke tubuhnya Kokoro. Buki memberitahu bahwa orang-orang yang baru mulai bermain dari SMA dan menjadi pro juga ada. Dan dia memberitahu bahwa Kokoro punya keuntungan dari tubuhnya yang fleksibel. Sambil memperagakannya, Buki berkata kelebihan fleksibel Kokoro lebih jarang cedera. Dan inti tubuhnya akan membantu untuk bergerak dengan leluasa meski tidak punya banyak otot. Dan Kokoro sendiri itu sangat pintar, dia bahkan langsung memahami dan bisa melakukan trik juggling. Itulah keunggulan dari Kokoro. Dan Buki berkata tentu ada aku. Sudah jelas aku adalah pemain nomor 1 dan sambil teriak ke Himeno, apalagi yang dibutuhkan kan ada aku di sampingnya. Himeno pun terlihat senang karena Buki akan membantu Kokoro. Tetapi Buki teriak lagi berkata dia cuma melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan dia pun keceplosan berkata suatu hari nanti akan mengambil alih tubuh Kokoro. Himeno pun bingung dan bertanya apa mereka baik-baik saja. Dan si Buki marah lagi dan dia bahkan memanggil Himeno dengan si anak kecil papan rata. Mereka pun malah berantem, si Buki yang ngeledekin dan Himeno gak mau membahas topik itu. Mereka berdua yang berantem, Kokoro yang jadi rohannya memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba dia malah tersenyum melihat Buki dan Himeno. Buki pun memberitahu Himeno bahwa si Kokoro terlihat tersenyum bahagia. Himeno nggak percaya itu karena dia bilang Kokoro sejak SD sama sekali nggak pernah tersenyum. Dan Himeno malah kegirangan pengen lihat Kokoro tersenyum dan menyuruh Buki mengembalikan tubuh Kokoro.
Dan ya mereka pun saling bercanda dan tertawa bahagia, bahkan terdengar sampai di ruang bawah oleh ayahnya Kokoro. Nah, sekarang mereka mulai serius membahas latihan Kokoro. Buki menyarankan Kokoro untuk tidak ikut latihan bersama di klub karena akan menghambat yang lainnya juga. Kokoro butuh seseorang yang mau membantu dalam pelatihan khusus karena Himeno sendiri itu nggak cukup. Buki pun bertanya ke Himeno apa ada orang yang cocok buat bantu Kokoro berlatih. Kokoro dan Himeno pun berpikir dan entah kenapa Himeno berpikir satu orang yaitu si Noriyasu. Nah, keesokan harinya, Kokoro dibantu dengan Himeno memberitahu ke kapten bahwa mereka nggak akan ikut latihan bersama dulu. Tentu Kapten Bakuroda marah karena mereka akan punya pertandingan resmi yang akan datang. Himeno pun nggak bisa ngelak dan melirik ke arah wakil kapten. Dan ya pada akhirnya wakil kapten Hakane pun membantu agar Bakuroda menyetujuinya. Nah, saat pagi hari, di bawah jembatan biasa dan di tepi sungai, Himeno dan Kokoro bertemu Noriyasu. Dan ya terlihat situasinya pun malah jadi canggung di antara mereka bertiga. Dan ternyata Noriyasu dipanggil oleh Himeno, yang meminta Noriyasu mendampinginya berlatih khusus untuk meningkatkan kemampuan Kokoro. Bahkan ternyata Himeno meminta Noriyasu malam sebelumnya. Tentu Noriyasu sempat nolak, tetapi dengan ancaman Himeno yang membawa hal Noriyasu yang pernah ngebully Kokoro, jadi alasan dia nggak bisa menghindari hal ini. Karena itulah Noriyasu disuruh datang ke tepi sungai jam 6 pagi. Noriyasu pun entah kenapa agak curiga dengan situasi dia disuruh datang. Dan Kokoro sendiri meminta ke Noriyasu untuk membantu dirinya. Bahkan Kokoro pun sampai menunduk memohon kepada Noriyasu. Nah, di sini Himeno memberi menu latihan pertama, yaitu menghentikan dan menendang bola. Kokoro pun bingung karena nggak tahu dan Himeno pun menyuruh Noriyasu untuk memperlihatkan bagaimana. Himeno bilang sepak bola dibangun berdasarkan pengulangan ini. Setelah kamu bisa menguasai bola, baru kamu bisa melakukan passing atau shooting. Nah, Himeno pun menyuruh Kokoro untuk mencobanya dan terlihat dia bisa menerima bola dari Noriyasu dan menendang ke Himeno. Kokoro pun malah jadi seneng gitu dan kagum melihat Himeno seperti pemain sepak bola sejati. Himeno pun memberitahu cara menghentikan bola dengan menggunakan bagian tengah sisi kaki yang disebut inside. Kokoro pun mencobanya dan terlihat gagal mengeksekusinya karenanya ini pertama kali baginya. Dia pun terus melakukannya dengan Noriyasu dan ketika Buki memberi saran untuk Kokoro mengangkat sedikit kakinya ketika menerima bola, dia berhasil menghentikan dan menerimanya. Kokoro pun berterima kasih kepada Buki dan Himeno keceplosan bertanya apa itu dari saran dari orang lain. Dan entah kenapa si Noriyasu pun terlihat malah kesal. Dan ketika mereka mengulangi latihan dan bola menuju ke si Noriyasu, dia malah dengan sengaja mengumpan sangat keras kepada Kokoro. Tentu Kokoro terkejut dan tidak bisa menerima bahkan bolanya kena mukanya. Himeno pun tentu marah ke Noriyasu untuk jangan keras-keras. Namun si Noriyasu ini malah bilang saat pertandingan kau nggak tahu bola seperti apa yang akan datang. Sambil terlihat kesal dia emang sengaja dan berkata bukankah kau ingin bermain dalam pertandingan kepada Kokoro. Tetapi Kokoro yang terlihat mimisan, dia berdiri dan menatap ke arah Noriyasu dan berkata, aku berharap bantuan darimu. Tentu hal itu membuat Noriyasu tambah marah dan menendang ke arah Kokoro dengan tambah keras. Himeno pun menarik Noriyasu untuk berhenti melakukannya, tetapi dengan mengejutkan Kokoro bisa menerima umpan keras dari Noriyasu. Namun Himeno dan Noriyasu
Noriyasu gak lihat itu karena mereka juga ribut. Dan ya Noriyasu pun pergi berkata dia gak bisa bermain dengan Kokoro. Noriyasu menganggap serius tentang kepribadian ganda dan itu membuat Noriyasu berpikir Kokoro mempermainkan dirinya. Himeno pun khawatir kepada Kokoro dan menyuruh untuk nyari orang lain aja. Tetapi si Kokoro ini berkata ke Noriyasu, "Apa kau kabur?" Tentu dong Noriyasu marah dan berbalik. Dan dia bingung karena ekspresi Kokoro berubah seperti ganti kepribadian. Noriyasu pun bertanya siapa ke Kokoro yang sekarang. Kokoro pun berkata sekarang dia di kepribadiannya yang lain, tetapi dia bohong karena Buki emang gak merasuki Kokoro dan dia menirukan Buki. Kokoro berkata ke Noriyasu kalau Noriyasu itu takut dengan kepribadian Kokoro yang seperti ini. Namun Noriyasu menjawab kalau gitu kenapa kau sendiri aja yang ngajarin sepak bola dengan kepribadian itu. Tapi Kokoro berkata aku tidak bisa mengajarkan sepak bola sendiri. Ya karena mereka berbeda dalam tubuh yang sama dan perlu seorang rekan. Buki pun terkejut karena si Kokoro ini benar-benar meniru gaya bicaranya. Tetapi Noriyasu tetap nggak mau dan nggak sudi mengajarkan Kokoro. Nah si Kokoro ini malah menyindir dan memprovokasi Noriyasu soal dia yang pernah bermain untuk U-Team dan apakah itu sebagai seorang cadangan. Noriyasu pun dibuat marah lagi dan Kokoro terus memancing dan meminta Noriyasu untuk mengajarinya. Noriyasu berkata jangan remehkan sepak bola karena meski kau berusaha keras sekarang itu percuma. Namun Kokoro menjawab kau tidak tahu sampai kau mencobanya. Suasananya pun semakin tegang, mereka berdua terus berkonflik dan Kokoro bertanya kenapa kau berubah seperti ini. Noriyasu menjawab itu bukan urusanmu dan ketika Kokoro berkata itu sebabnya Noriyasu tidak cocok di tim Youth. Dan di saat itu juga Noriyasu melayangkan tinjunya kepada Kokoro. Sambil teriak dan menonjok Kokoro, Noriyasu berkata, "Kau tahu apa? Tim Youth adalah batu loncatan menuju pro dan sepak bola adalah dunia yang kejam. Kecuali kau punya bakat yang luar biasa, kalau tidak kau akan dibuang. Ini tidak semudah itu." Namun si Kokoro membalas tinju kepada Noriyasu. Himeno dan Buki pun terkejut dan baru ingat bahwa Kokoro dulu pernah belajar karate. Dan Kokoro berkata, lalu kenapa kau memutuskan untuk bermain sepak bola di SMA? Noriyasu pun teriak dan lanjut mukul bahwa karena aku berpikir SMA adalah tempat di mana aku bisa menjadi raja dan dia ingin bermain tanpa beban dan menikmatinya. Tetapi sekarang dia malah seperti ini lagi. Mungkin ya inilah kenapa Noriyasu marah dan kesal. Kokoro pun berhasil membalas tinju Noriyasu sampai dia terpental. Setelah itu Kokoro berkata kali ini tidak akan kalah. Aku tidak ingin kalah lagi. Jadi aku tidak akan melihat ke belakang lagi. Aku ingin mencoba segenap hati, aku tidak ingin menyesal lagi. Pada akhirnya Kokoro tetap mengajak Noriyasu, mari kita bermain sepak bola bersama. Nah, Buki yang melihat kejadian ini tersenyum dan minta gantian kepada Kokoro. Buki pun masuk ke tubuh Kokoro dan berkata kepada Noriyasu, aku akan mengatakannya dengan jelas, kau bukanlah seorang raja, tidak pernah dan tidak akan, karena aku adalah rajanya. Aku akan memberimu hak untuk melayani raja dan aku akan menjadi bantuanmu. Tentu Noriyasu tambah kesal dan menendang
menendang bola ke arah Buki. Dan gokilnya, Buki menghempaskan balik dengan berputar ke arah Noriyasu. Buki pun bilang itu umpan yang tajam dan menyuruh Noriyasu untuk memberikan umpan seperti itu saat pertandingan dan aku pasti akan mencetak gol. Noriyasu pun terdiam karena perkataan Buki akan menjadikan Noriyasu punya rekor assist. Tapi tentu Noriyasu tetap kesal dan berkata, aku tidak akan kalah olehmu, dan dia pun menangis, suatu hari aku akan melampaui itu. Dan ya pada akhirnya suasananya pun jadi haru di antara mereka semua. Dan entah kenapa ada orang aneh yang melihat kejadian itu yang terlihat sedang ribut juga. Dan ternyata orang itu adalah seorang kickboxing dan dia malah pengen berhenti. Bahkan faktanya dia adalah juara nasional di Jepang sebagai pelajar SMA. Dia adalah bernama Goriki dan dia berkata ingin fokus sepenuhnya pada sepak bola. Nah, kita ke cerita karakter baru dulu yaitu Goriki, yang dimana tentu kedua orang tuanya bahkan pelatihnya pun kaget. Goriki malah berhenti dan memilih menjadi pesepak bola, bahkan kan dia udah jago dan menjadi juara. Dan tentu semua orang mendorong Goriki untuk memikirkan kembali untuk tidak berhenti di kickboxing. Namun dia tetap dalam pendiriannya. Dia berhenti karena itu bukan yang dia lagi inginkan. Tapi dia juga nggak langsung tertarik ke sepak bola. Dan dia menjalani kehidupan seperti semua orang dalam sehari-hari. Nah, ketika dia mendengar tentang kematian Buki, sebelum itu Goriki sama sekali nggak tahu apapun tentang Buki. Dan dia pun jadi tahu dari kejadian kecelakaan Buki berkat berita-berita. Nah, disitulah Goriki penasaran. Dan dalam sekejap ketika tahu kehidupan Buki membuat Goriki terkesan. Karena kehidupan Buki yang tidak terikat norma-norma dan bebas. Bahkan Goriki sampai membeli autobiografi Buki dan terus menonton permainan dari Buki. Dan disitulah Goriki mulai tertarik pada sepak bola dan pada saat hari itu Goriki melihat Kokoro. Bahkan Goriki sampai membeli sepatu bola dan sangat bersemangat. Nah, ketika dia pulang membawa sepatu itu, dia melihat lagi Kokoro yang sedang berlatih dengan Noriyasu. Yang dimana Noriyasu beneran mengajar Kokoro sangat keras. Tentu Himeno juga ikut membantu dan menyuruh mereka buat berhenti karena sebentar lagi masuk sekolah. Dan tentu hal itu juga membuat Buki tersenyum melihat Noriyasu mengajarkan segalanya kepada Kokoro. Noriyasu juga bahkan memberikan masukan dan Kokoro menulis semua itu. Ya, pokoknya Noriyasu ngajarin dasar-dasar sepak bola dan tentu dalam hal menendang bola juga. Berlari ke belakang dengan sudut kemiringan, pastikan kaki penopang tetap stabil di samping dan lepaskan. Dan itulah pondasi dasar dari posisi tendangan yang diperlukan untuk menjadi seorang penyerang. Kocaknya ternyata Buki sudah memberitahu hal itu ke Kokoro. Dan di saat itu juga Buki merasuki tubuh Kokoro dan sekarang Noriyasu lah yang gantian diajari sepak bola. Yang dimana terlihat Buki ngajarinnya juga tanpa ampun karena Buki bilang Noriyasu juga mengabaikan latihan dasar dan harus mulai dari awal. Namun Buki juga berkata dengan meningkatkan pelatihan pada hal-hal kecil seperti itu, kau bisa mencapai tingkat lebih tinggi. Semua tergantung pada usahamu. Tapi setelah itu si Kokoro memaksa Buki keluar dari tubuhnya dan meminta maaf ke Noriyasu bahwa itu bukan dia yang ngomong. Noriyasu bertanya ke Kokoro apa kau sedang melakukan pemantapan keterampilan. Dan yang mengejutkan, Kokoro membuat catatan dan mengulanginya setelah latihan khusus. Ya, namanya juga anak kutu buku. Kokoro menghitung dan memikirkan dengan cermat karena Kokoro merasa tidak puas jika tidak memahaminya dengan baik. Dan si Buki menyuruh Kokoro untuk mulai hari ini ikut dalam latihan tim bersama.
Kokoro pun memberitahu kepada Himeno dan dia bahkan berterima kasih kepada semuanya yang telah mendampinginya. Tapi Noriyasu tetap saja kesal dan ya kayak tsundere gitu. Karena posisi mereka berdampingan, Noriyasu tidak ingin Kokoro menghambatnya. Dan Noriyasu berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengejarku. Jangan berpikir kau bisa mengalahkanku." Namun gokilnya Kokoro membalas, "Aku juga tidak akan kalah, aku pasti akan mengejarmu." Kokoro dan Himeno pun pergi, namun saat Kokoro mengambil bola, si Goriki ini datang dan mengambil bolanya Kokoro. Kokoro pun bingung dan bertanya, "Siapa dirimu?" Tetapi si Goriki malah menendang bola ke arah Kokoro dengan sangat keras yang hampir saja kena dirinya. Tentu hal ini membuat Kokoro tambah bingung siapa sebenarnya orang ini. Dan saat Kokoro bertanya lagi siapa dirinya, Goriki malah tersenyum dan berkata, "Aku adalah penerus Jonathan Bukirabo." Namun kocaknya dia nggak sadar nginjek kotoran di saat itu juga. Tapi dia masih nggak nyadar dan bertanya di mana Buki. Tapi Kokoro tentu terlihat jijik dan memberitahu Goriki bahwa dia menginjak tai. Kejadian yang sungguh kocak, udah tampil dengan keren dan garang, malah nginjek tai. Mana lagi sepatunya baru. Tentu hal itu membuat Goriki shock kocak karena sepatu barunya adalah model yang sama dengan Buki. Himeno dan Noriyasu yang masih di situ pun melihat kejadian tersebut, tetapi dengan gampangnya si Goriki nyantai malah ngelupain kejadian itu. Dan dia memperkenalkan diri, "Aku Goriki Ayumu, penerus Buki." Namun Goriki malah diabaikan dan ditinggal Kokoro. Dan ternyata si Goriki ini emang sudah tahu Kokoro karena mencari tahu saat kejadian kecelakaan dengan Buki. Bahkan dia pun tahu di mana Kokoro sekolah. Dia bilang tidak berniat menyakiti Kokoro dan menyalahkannya. "Aku hanya melihatmu secara kebetulan." Dan dia pun berkata bahwa dirinya terinspirasi karena melihat Buki. Buki telah menunjukkan kepada Goriki cara hidup yang mengagumkan. "Aku benar-benar menghormati dari hatiku." Dan dia pun bertanya ke Kokoro, "Bagaimana denganmu?" Kokoro pun terdiam, malah dia jadi bingung menanggapinya. Tetapi si Goriki malah kepedean dan mengerti perasaan dari Kokoro. Dan dia pun menganggap mereka teman dan rival yang memulai sepak bola dari awal. Namun kocaknya jawaban dari Kokoro malah tidak dan terima kasih. "Aku sekarang sedang berjuang dengan masalahku sendiri." Noriyasu yang masih di situ pun bertanya ke Goriki dari mana asal sekolahnya. Tapi Goriki malah pergi dan menjawab ia kelas 1 juga di SMA Washinodai. Dia pergi karena kesel ada pengganggu dan tak kenapa dia bilang bakal ketemu lagi segera kepada Kokoro. Goriki pun pergi dan si Noriyasu ketawa ngakak dan memberi julukan ke si Goriki, si pria penginjak kotoran. Namun entah kenapa si Buki malah cukup tertarik kepada Goriki. Tapi ya sepertinya Kokoro nggak peduli amat dan segera pergi ke sekolah. Dan di saat waktu latihan klub, Kokoro memberitahu bahwa dia akan kembali latihan bersama. Maruyone dan Katsuki pun senang Kokoro akhirnya kembali, namun tidak dengan Noriyasu. Dia malah teriak ke Kokoro dan menyuruh Kokoro untuk latihan sprint dan kemudian latihan umpan. Tentu Maru dan Katsuki bingung melihat mereka berdua, dan Himeno memberitahu mereka bahwa Kokoro dan Noriyasu punya latihan rahasia dan sekarang mereka nampak sudah menjadi teman akrab. Hakana yang melihat Kokoro yang lebih baik pun berkata, mungkin dia bisa bermain dalam pertandingan nanti. Namun tentu saja Kapten Bakuroda nggak setuju dengan Hakanai. Tapi ya Hakanai emang benar-benar berpikir kemajuan Kokoro dalam 1 minggu sangat menarik karena Kokoro sudah bisa menyentuh bola.
Semua orang pun dipanggil untuk berkumpul. Hakanai memberitahu kualifikasi turnamen resmi akan segera dimulai. Tapi sebelum itu akan ada pertandingan uji coba mendadak untuk terakhir melawan tim yang Hakanai kenal dengan baik dari seniornya kelas 3. Dan ternyata mereka bakal lawan SMA Washinodai yang faktanya sekolah kuat yang pernah mencapai 4 besar dalam turnamen wilayah. Dan si Kokoro ini malah nggak nyadar dan merasa pernah dengar tentang Washinodai. Dan di chapter selanjutnya ternyata kita langsung menuju pertandingan uji coba tersebut di sekolah Washinodai Tokyo. Di sini kapten lawan bernama Majima memperkenalkan diri ke Kapten Bakuroda dan saling bersalaman. Nah, ternyata senior kenalan Hakanai itu adalah si Majima. Mereka sepertinya emang akrab dan dekat, apalagi Majima bertanya gimana lutut dari Hakanai. Ya, seperti biasanya Hakanai menjawab dengan ceria, mungkin akan baik-baik saja. Dan Majima pun kayaknya emang sudah tahu sifat Hakanai yang selalu seperti itu. Dan Hakanai pun bertanya balik gimana dengan Majima. Majima memberitahu ada pemain baru yang sangat luar biasa di timnya, yang dimana ternyata itu adalah si Goriki yang sedang diwawancara oleh para media. Karena ya kabar yang heboh, dirinya malah pindah dari kickboxing ke sepak bola. Namun Kapten Majima berkata Goriki nggak bakal bermain karena dia benar-benar pemula. Tetapi dengan santainya, Hakanai berkata sepertinya menyenangkan kalau dia bermain. Namun Majima menjawab Goriki itu agak aneh. Meski punya bakat yang luar biasa, kepribadian yang aneh apalagi malah pindah ke sepak bola. Dan Hakanai pun menjawab Majima kalau mereka juga punya anak seperti Goriki di timnya. Nah, ketika Noriyasu melihat pemain yang dikerumuni para media, dia baru sadar dan tahu bahwa itu adalah si pria penginjak tai. Dan ya karena Noriyasu mengingatkan Kokoro, dia pun jadi ingat juga. Dan tiba-tiba si Goriki malah melambaikan tangan ke arah Kokoro. Yang kocaknya dia teriak sangat keras dan berkata, "Aku tidak akan kalah darimu." Kayaknya suaranya emang sangat keras hingga membuat Kokoro pun menutup kupingnya. Dan salah satu wartawan yang melihat ke arah Kokoro seakan pernah melihat Kokoro di berita. Nah, di sini Buki memanggil Kokoro dan bertanya, "Apa kau siap?" Meski Kokoro menjawab siap, dari ekspresinya kita tahu Kokoro emang gak suka diganti oleh Buki. Namun Buki memberitahu bahwa lawannya itu tim kuat. Lagian Buki pengen mencoba kondisi penggantian tubuh mereka bisa atau tidak. Jika itu terjadi lagi, Kokoro harus dalam keadaan siap. Jika Buki mental lagi dari tubuh Kokoro. Kokoro pun menjawab siap dengan tegas, namun meski begitu, si Buki malah nyari kesempatan dalam kesempitan karena dia tidak berniat untuk menyerah dalam pertandingan kali ini. Wasit pun menyuruh untuk kedua tim bersiap dan tentu ada angin berhembus di mana Buki merasuki tubuh Kokoro.